Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Enggak, biar saya yang tangani. Izin. Jangan dipegang. Boleh? Saya yang tangani. Yun, sadar, istighfar. Sadar, Yun. Oke. Aji coba saja. Oke. Tenang Ibu ya. Tenang. Biar. Kalian galak banget sih. Tenang. Kan sudah jelas kita nih. Perintah siapa? Perintah siapa? Ya perintah. Perintah Kapolres, bukan perintah pengadilan. Oh, nanti siapa? Tidak bisa kalau bukan perintah pengadilan. Apa menghalang-halangi Pak ini? Di sini mengeksekusi atas perintah pengadilan. Tidak bisa Pak. Harus ada bukti resmi dari pengadilan. Ini masalah tanah Pak. Ini masalah perdata. Perdata dari pengadilan masalah apa? Anda dengan tanah. Anda tidak begitu tanah. Sayang tanahnya. Tapi udah pernah itu menghalangi kegiatan ini. Dan kita tidak pelayan. Ada pelayan. Saya sudah bersama. Kenapa? Kenapa kau? Kenapa kau? Sengaja kau. Apa kamu? Sengaja kau itu. Kamu pengayun, tidak bisa begitu. Bukan pengayun. Kau dari tadi bilang dia ambil ban mobil sampai sekarang ban mobil kau. Apa kamu? Kenapa begitu? Dasarnya apa Bapak mau tangkap saya? Saya mau tangkap. Dasarnya apa Bapak mau tangkap sama saya? Karena Anda menghalang-halangi itu. Bukan menghalangi, ini hak rakyat Pak. Bukan hak rakyat. Hak rakyat. Ini yang sudah disetujui. Jangan, tidak ada yang berani memutuskan. Tidak ada. Ada yang setujui. Mana surat persetujuan Pak? Masyarakat yang lain setuju sini. Mana surat persetujuan sama saya? Itu mana Bukan Bapak suara. Jangan Bapak bilang begitu. Itu sudah setuju. Pak, Bapak tanyakan sama masyarakat yang lain. masyarakat mana Pak? Coba mana yang masyarakat sudah setuju? Masyarakat suara yang terima doi, suara yang setuju. Nana sudah setuju untuk pemutusan ini Pak? Listrik ini tahu? Tidak ada Pak. Jangan Pak. Yang satu dua yang tidak setuju silakan. Kan saya bilang begitu. Jangan Pak. Yang satu dua yang tidak setuju silakan. Yang sudah terima uang yang siap ditangkap hari ini Pak. Tangkap saya. Nah, tengok dia. Iya, saya tangkap hari ini. Saya mau lihat polisi tangkap saya untuk saya babela rakyat. Saya babela masyarakat PHK. Saya mau lihat, saya ikhlas Pak dia mau tangkap hari ini. Pak Kapolres tangkap saya, silakan tangkap saya. Saya tidak takut hari ini mau ditangkap. Siap saya Pak. Saya di sini berdiri sebagai pemerintah desa. Saya kepala desa, saya punya rakyat sini. Saya tidak takut. Silakan ditangkap saya Pak. Ya. Pakai hukum sendiri. Nah, ini kita tengok bosku. Ini camat turun tangan langsung ya, Pak Camatnya ya. Hukum rimba. Bapak punya dasar untuk membongkar masyarakat. Sudah, tidak usah tanya. Bapak tanya ke saya. Bapak, silakan Bapak lapor ke bupati. Baru Bapak tanya ke saya. Bapak ini juga betul kita pilih kan mau suruh dengar Bang. Tidak tahu aturan. Bila hati ya. Bapak tahu aturan? Saya tidak tahu. Sudah keluar dari sini. Bapak tahu aturan. Camatnya tidak tahu aturan bosku. Aduh kacau koplak betul. Aduh camat. Bapak tidak tahu Bapak kalau tahu aturan mungkin sepemikiran dan sehat. Kasih pirang. Tapi kalau Bapak bahwa di Kecamatan Anggrek camatnya tidak tahu aturan. Apa ini? Pak,
Belajar dulu Pak, kalau tidak tahu aturan Pak. Di Kecamatan Anggrek sama tidak tahu aturan. Ini korban kita nih Pak, di rumah dia di dalam rumah. Cerita aja sama bapak ini nak. Siapa yang mukul? Siapa sebenarnya? Ferdi. Siapa yang mukul? Tahu? PTM, orang PTM. Nggak nampak mukanya. Pakai malam Pak, soalnya malam Pak. Tidak tahu Pak, malam. Kejadiannya malam. Kayak PKI lah. HP-nya belum kembali. Udah kayak PKI menurut Bapak ya? 30 PKI Pak. Oke. Iya ini Pak. Udah gaya. Makanya kami sekarang udah resah lah, sekarang tidur pun tidak enak lagi. Saja lagi. Ini kami tinggal di tanah kami Pak. Tinggal di tanah kami, tanah Melayu. Tidur kami tidak nyaman. Macam mana Pak? Tinggal di tanah kami aja kami tidak nyaman lagi. Bukan kami tinggal di negara luar, negara kami, tanah kami. Jadi kami tidak nyaman. Ini bukan dijaga lagi Pak, dijaga. Kalau kami orang luar mungkin kami tidak nyaman. Ini kami warga negara Indonesia. Tanah kami orang Melayu. Tidak nyaman lagi kami. Ini bapaknya di belakang Pak, ada Pak di belakang. Kumpulnya itu Pak. Oh, untung akan lu ini kebal. Kalau nggak kebal selesai. Enggak lah, nggak bisa Pak. Saya tahu kontak batin ini. Ya dari orang. Alhamdulillah. Yang perlu kita ini sebenarnya adalah Alhamdulillah ini asli kebal ini. supaya kita tahu peta sebenarnya yang kita hadapi, supaya kita tahu peta yang kita hadapi. Iya. Jadi sekarang gini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada apa-apa rekam, sebarkan. Rekam, sebarkan. Apapun rekam, sebarkan. Nanti kita bantu. Dia kan bisa berbahaya bagi kalau ada hidayah. Kirim aja ke kita sebarkan. Nanti kita bantu. Iya. Sebarin. Harapan kami Pak, Bapak datang sini nih, harapan kami ke depannya bisa melindungi kami. Amin. Harapan kami Pak ya, bisa melindungi kami. Harapan kami Bapak datang sini, kunjung sini. Kami dengan ada Bapak kunjung sini, kami merasa bahagia. Harapan kami bahagianya Bapak bisa melindungi kami. Karena Bapak tak peduli dengan kami. Sementara pemerintah di sini tidak ada peduli dengan kami sama sekali Pak. Diremehkan lagi. Itu buktinya. Buktinya aja ini. Kita harus menduga. Jadi itulah harapan kami Pak. Dengan kejadian ini bayangkan foto Presiden Prabowo, Jenderal Sudirman dirobek-robek oleh mereka. Ya, betul. Artinya kita harus, aparat keamanan, tentara dan polisi harusnya sudah paham dari mana, dari kelompok apa melakukan. Tapi buktinya mereka itu kan diam dulu. Ini jelas bahwa kita tahu yang mau didatangkan oleh Bahlil sama Erlangga yang dipimpin oleh Joko Widodo adalah perusahaan Cina. Ya betul. Dan mengusir warga. Ya betul. Warga pribadi. Dan PT yang mau mengusir itu telah merusak foto Presiden dan Jenderal Sudirman. Oke, jadi petanya kira-kira ya. Perusahaan yang mau diundang ke sini perusahaan Cina. PT yang mengelola di sini adalah PT yang akan mengusir rakyat, telah merobek-robek foto Presiden dan Jenderal Sudirman. Kalau TNI, polisi dan Prabowo belum tersinggung, itu menurut saya berarti memang Joko Widodo terlalu kuat. Karena ini adalah kerjaan Joko Widodo. Oke, jadi ya clear ya. Tidak usah kita sebutkan dari mana, sudah clear. Bahwa kelompok mereka lah yang melakukan itu, karena faktanya lihat foto Presiden Prabowo, Jenderal Sudirman dirobek-robek dan pengamanan di sini tentara TNI membiarkan. Ini buktinya udah ada, inilah buktinya. Ya udah, paham. Ini penghormatan pada kehormatan. Kita saking hormatnya ke Presiden, kita mewahkan pasangannya. Ya. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit sampai berbulu nih gelas, nggak akan ada perubahan Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini
kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar tuh. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga, saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar Hoover nih, Edgar H. Hoover. Ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya, emang takut. Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin, suka lu, panggil gua katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan, Pak. Saya tidak menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya, kalau masih Pak Prabowo jadi presiden, kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain. Salah satu cara mengubah itu, langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak RK, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, Justip pilkada. Gila kan? Jadi saya kira bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya, lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepleset, kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit bisa hidup. Hidup tuh. Tinggal jilat sana sini, lu survive. Tapi sekali Anda bicara kebenaran, ya siap-siap. Berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu nih. Ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini. Setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah, Bung Ferry. Dengan syarat Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo menemukan itu tadi, pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi, belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi, saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan loh. Which is nggak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Kan itu nih problemnya. Jadi itu kesimpulannya, Pak Lukas. Jangan berharap perubahan secara politik maupun secara hukum yang mungkin hanya ketika rakyat mengatakan cukup, muat, dan seperti Uju Tukul bilang, lawan. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.